2111031031048. Dan saya Putu Alipita Maharani dengan NIM 21110031005. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar jurusan Dharma Acarya Staf Negeri Empu Putran Singaraja. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal sharing nih mengenai materi logika matematika. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu belum apa itu logika matematika? Pasti belum tahu ya. Kalau belum, yuk simak videonya sampai selesai. Halo adik-adik, gimana kabar kalian sekarang? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai logika matematika. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian pernah menilai sesuatu yang ada di sekitar kalian? Atau kalian pernah nggak memikirkan sebab dari sesuatu yang kalian lakukan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari berpikir secara logika. Gimana, kalian sudah ada paham belum? Kalau belum, kakak akan kasih suatu contoh. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ia bernama Edo. Edo memakai baju berwarna hijau. Menurut kalian, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan gambar? Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Kemudian, coba kalian perhatikan contoh berikutnya lagi. Nah, di sini terlihat ada dua orang anak. Yang satu gambar anak yang tidak mau makan dan yang satu gambar anak yang sedang sakit perut. Dari kedua gambar itu, apa yang adik-adik dapat simpulkan? Ya, jadi dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kita tidak mau makan, maka kita akan sakit perut. Nah, jadi gimana? Sampai di sini, apakah kalian sudah mendapat gambaran tentang berpikir secara logika? Tentunya pasti sudah dong. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa logika matematika adalah dasar atau alat berpikir yang logis dalam matematika dan pelajaran lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bagian-bagian logika matematika. Kalian tahu nggak adik-adik? Ternyata logika matematika ada dua bagian loh. Yang pertama ada pernyataan tunggal dan yang kedua ada pernyataan majemuk. Nah, agar adik-adik lebih mengerti, sekarang kakak akan jelaskan ke adik-adik ya tentang pernyataan tunggal terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian sudah ada tahu belum apa itu arti dari kata tunggal? Ya, benar sekali. Kata tunggal artinya adalah satu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tunggal adalah pernyataan yang memiliki satu nilai kebenaran, baik itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, pernyataan tunggal ini juga ada bagian-bagiannya loh adik-adik. Nah, bagian yang pertama yaitu pernyataan tertutup dan yang kedua adalah pernyataan terbuka. Sekarang kakak akan berikan contoh lagi nih buat adik-adik. Coba kalian pahami ya tentang pernyataan berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, adik-adik, pernyataan tersebut adalah salah satu contoh dari pernyataan tertutup. Nah, pernyataan tertutup ini adalah pernyataan yang sudah bisa ditentukan nilai benar atau nilai salahnya. Seperti yang kita lihat di mana 15 dibagi 5, jawabannya sama dengan 3. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang pernyataan terbuka. Coba kalian perhatikan pernyataan berikut ini. Erika adalah anak yang pintar. Pernyataan tersebut adalah salah satu contoh dari pernyataan terbuka, di mana pernyataan terbuka adalah pernyataan yang belum bisa ditentukan nilai benar atau nilai salahnya. Kenapa ya pernyataan tersebut belum bisa ditentukan nilai kebenaran atau salahnya? Nah, pernyataan itu belum bisa ditentukan benar atau salahnya karena belum tentu Erika adalah anak yang pintar jika ditempatkan di tempat yang lain. Jika Erika ditempatkan di kelasnya, bisa saja dia pintar, tetapi jika di kelas lain, Erika mungkin saja dianggap siswa yang paling bodoh. Nah, adik-adik, bagian logika matematika yang kedua adalah pernyataan majemuk. Nah, karena tadi kita sudah tahu arti dari kata tunggal itu adalah satu, maka
sekarang kalian pasti sudah tahu kan arti dari kata majemuk? Ya, benar sekali, majemuk itu berarti lebih dari satu. Nah, jadi pernyataan majemuk adalah pernyataan yang memiliki lebih dari satu nilai kebenaran. Pernyataan majemuk ini juga punya bagian-bagiannya loh adik-adik. Bagian-bagian dari pernyataan majemuk ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Nah, sekarang kakak akan berikan contoh agar adik-adik lebih mengerti ya tentang pernyataan majemuk. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, karena gambar ada dua, maka pernyataan yang akan kita buat juga ada dua loh adik-adik. Kira-kira kalimat apa ya yang bisa kita buat? Nah, dari gambar pertama kita sebut saja anak itu bernama Edo. Jadi kalimat yang bisa kita buat adalah Edo sedang membaca buku. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua, kita sebut saja ia bernama Eka. Jadi, kalimat yang bisa kita buat adalah Eka sedang membawa tas. Nah, pernyataan majemuk yang bisa kita buat dari kedua pernyataan itu adalah Edo sedang membaca buku dan Eka sedang membawa tas. Nah, gimana? Kita lanjut ke contoh berikutnya yuk. Di sini coba kalian lihat gambar ini. Nah, pada gambar ini terdapat seorang anak yang bernama Nisa. Nisa sedang kebingungan untuk memilih makanan yang ingin dia makan. Nah, di gambar terdapat dua macam makanan yaitu sayur dan sandwich. Jadi, kalimat yang bisa kita buat dari gambar tersebut adalah Nisa kebingungan ingin makan sayur atau sandwich. Nah, sampai di sini kalian paham kan mengenai logika matematika dan bagian-bagian logika matematika? Nah, adik-adik, setelah kalian tahu tentang pengertian dan contoh pernyataan majemuk, sekarang kakak akan menjelaskan tentang operasi logika. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya adik-adik. Nah, baik adik-adik, jadi bagian pertama yang akan kita bahas adalah konjungsi, di mana konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan disimbolkan dengan simbol ini. Nah, pernyataan ini akan bernilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar juga. Agar kalian lebih mengerti, kalian bisa lihat tabel kebenaran ini adik-adik. Nah, agar kalian tidak kebingungan, kakak ada satu contoh operasi konjungsi untuk kalian. Di sini kakak punya pernyataan yaitu 2 adalah bilangan prima dan 2 adalah bilangan genap. Nah, dari pernyataan tersebut kita simbolkan pernyataan yang pertama yaitu 2 adalah bilangan prima dengan simbol P, dan pernyataan kedua 2 adalah bilangan genap dengan simbol Q. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apakah benar 2 itu merupakan bilangan prima? Ya, jawabannya benar adik-adik, 2 merupakan bilangan prima. Nah, kakak ingin bertanya sekali lagi nih, apakah benar jika 2 itu adalah bilangan genap? Ya, benar, 2 juga merupakan bilangan genap. Nah, karena kedua pernyataan tersebut benar, maka P dan Q memiliki nilai kebenaran yang benar. Nah, adik-adik, kalian sudah paham kan tentang konjungsi? Nah, sekarang kita bahas yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan dengan simbol seperti ini. Pernyataan akan bernilai salah jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan benar atau kedua pernyataan yang diberikan benar, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Nah, kalian bisa lihat tabel kebenaran berikut agar bisa lebih mengerti ya. Nah, sekarang kakak akan berikan satu contoh lagi agar kalian mengerti tentang disjungsi. Di sini kakak punya 2 pernyataan lagi yaitu roda berbentuk lingkaran atau lingkaran termasuk dalam bangun ruang. Nah, dari pernyataan tersebut kita simbolkan pernyataan pertama yaitu roda berbentuk lingkaran dengan simbol P, dan pernyataan kedua yaitu lingkaran termasuk bangun ruang dengan simbol Q. Nah, kakak yakin kalian pasti udah tahu kan bagaimana bentuk roda? Ya, roda itu berbentuk lingkaran. Dan apa benar jika lingkaran itu termasuk ke dalam bangun ruang? Jawabannya adalah salah ya adik-adik. Lingkaran itu merupakan bangun datar karena lingkaran tidak memiliki ketebalan. Nah, karena pada pernyataan tersebut terdapat salah satu pernyataan yang salah,
maka pernyataan tersebut tetap bernilai benar dan disimpulkan dengan P disjungsi Q bernilai benar. Nah, materi ketiga yang akan kakak bahas adalah materi implikasi. Nah, implikasi merupakan pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung maka, dan jika disimulkan dengan seperti ini. Nah, cara untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu implikasi dapat kita lihat dari definisinya. Nah, agar kalian bisa lebih mengerti lagi, kalian bisa lihat tabel ini. Nah, bagaimana adik-adik setelah melihat tabel itu? Apakah kalian lebih mengerti? Nah, sekarang kalian bisa simak contoh ini agar kalian bisa lebih paham ya. Di sini kakak punya dua pernyataan, yaitu 7 adalah bilangan ganjil dan 7 habis dibagi 2. Nah, sekarang kita simpulkan pernyataan pertama, yaitu 7 adalah bilangan ganjil dengan simbol P, dan pernyataan kedua yaitu 7 habis dibagi 2 dengan simbol Q. Nah, menurut kalian apakah benar jika 7 itu merupakan bilangan ganjil? Nah, jawabannya adalah benar. 7 merupakan bilangan ganjil. Nah, apakah bilangan ganjil ini habis dibagi 2, adik-adik? Ya, sayang sekali adik-adik, bilangan ganjil itu tidak bisa habis dibagi 2, karena yang habis dibagi 2 itu hanyalah bilangan genap. Nah, jadi pernyataan kedua itu bernilai salah. Nah, sekarang pernyataan pertama bernilai benar, sedangkan pernyataan kedua bernilai salah juga. Nah, maka nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut adalah salah ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung dan hanya jika, yang disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah adik-adik, pernyataan ini akan bernilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Nah, kalian bisa lihat tabel yang ini ya, biar bisa lebih mengerti. Oke, seperti biasa setelah kita melihat tabel, kakak akan memberikan contoh dari setiap pernyataan. Jadi sekarang kakak punya pernyataan majemuk, yaitu wanita bisa hamil jika dan hanya jika sudah mengalami masa pubertas. Nah, sama seperti yang sebelumnya, pernyataan pertama akan kita simbolkan dengan simbol huruf P, dan pernyataan kedua akan kita simbolkan dengan huruf Q. Nah, menurut adik-adik, apakah benar jika wanita itu bisa hamil? Ya, tentu bisa ya adik-adik. Nah, sekarang apakah benar jika wanita harus mengalami masa pubertas terlebih dahulu agar mereka bisa hamil? Tepat sekali, jawabannya adalah benar. Jadi, karena kedua pernyataan tersebut bernilai benar, maka nilai kebenaran dari pernyataan majemuk itu bernilai benar. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah negasi. Negasi merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Nah, di awal kalimat pernyataan biasanya berisi kalimat tidak benar bahwa dan disimbolkan dengan simbol ini pada awal pernyataannya. Nah, ikaran suatu pernyataan bernilai salah jika pernyataan semula bernilai benar. Begitupun sebaliknya, ikaran suatu pernyataan akan bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah. Nah, kita bisa lihat tabel ini agar bisa lebih jelas ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian sudah mengerti kan tentang tabel itu? Nah, sekarang kita akan ke contoh. Di sini kakak punya sebuah pernyataan nih, yaitu buah-buahan mengandung banyak vitamin. Nah, menurut adik-adik, pernyataan kakak itu benar apa salah? Oke, tepat sekali. Pernyataan kakak itu benar. Nah, karena pernyataan kakak tadi itu benar, maka negasi dari pernyataan kakak itu bernilai salah. Jadi, kalimat negasi dari pernyataan kakak adalah tidak benar bahwa buah-buahan mengandung banyak vitamin. Oke, sekian materi yang bisa kakak jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Silakan. Halo adik-adik, jadi gimana nih, masih semangat nggak untuk menyimak pembelajaran berikutnya? Nah, tentunya masih semangat dong. Kali ini kakak mau mengajak kalian nih untuk belajar mengenai teori korespondensi dan teori koherensi logika matematika. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk mengenai teori korespondensinya. Nah, sebelum kakak bahas, kalian ada yang udah tahu belum apa itu teori korespondensi? Nah, belum tahu ya. Jadi, teori korespondensi adalah
teori yang membahas tentang suatu penarikan kesimpulan benar atau salah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya nih, apa sih contohnya Kak tentang teori korespondensi ini? Nah, sekarang Kakak akan berikan contoh agar kalian lebih paham mengenai teori korespondensi. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ada seorang anak yang bernama Pita. Coba kalian berikanlah sebuah kesimpulan atas pandangan kalian sendiri. Ya, benar sekali. Kesimpulannya, Pita bertubuh kurus. Nah, pernyataan ini termasuk ke dalam teori korespondensi. Nah, contoh lain dari teori korespondensi ini adalah Singaraja merupakan ibu kota Buleleng. Yang kedua yaitu total perolehan medali tim Indonesia pada Asian Games 2019 adalah 267 medali dengan rincian 72 emas, 84 perak, dan 111 perunggu. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan mengenai teori korespondensi? Nah, kemudian yuk kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori koherensi. Nah, sebelumnya kalian sudah ada yang tahu belum apa itu teori koherensi? Belum tahu? Jadi, teori koherensi ialah teori yang membahas penilaian yang benar bila sesuai dengan kebenaran sebelumnya yang telah disepakati. Untuk lebih jelasnya, kakak juga akan berikan sebuah contoh nih untuk kalian. Kalian simak ya. Nah, di sini terlihat premis atau pernyataan satu yaitu semua makhluk hidup bernapas. Nah, dan premis dua atau pernyataan dua yaitu manusia adalah makhluk hidup. Maka coba kalian simpulkan pernyataan dari nomor 1 dan 2. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pernyataan 1 dan 2 itu adalah manusia bernapas. Nah, gimana? Kalian sudah paham? Coba kalian simak ke contoh berikutnya. Nah, di sini terlihat premis 1 yaitu semua mamalia menyusui. Premis 2 atau pernyataan 2 yaitu babi adalah hewan mamalia. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah babi hewan menyusui. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu teori korespondensi dan teori koherensi? Nah, adik-adik, itu dia sharing materi mengenai logika matematika dari kita. Kalian sudah menyimak dengan baik apa belum? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kita ada latihan soal nih. Latihan soalnya kalian bisa lihat di sini. Nah, itu dia sharing materi mengenai logika matematika. Nah, semoga materi ini bermanfaat ya buat kalian. Semangat belajar!